Ya, akhirnya kembali lagi upload bikin video. Hari ini udah video berapa ya? Yang jelas sebentar lagi udah mau lebaran. Dan gue gak tahu kenapa gue kemarin itu malas banget bikin video ya. Kayaknya emang bawaan dari kuliah pas bulan Ramadan ya. Pulang kuliah maunya langsung tidur ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau membahas tentang apa ya? Bukan jurnal harian sih, tapi lebih ke kayak gue mau bahas tentang skrip. Dimana orang-orang tuh banyak yang bilang skrip itu penting dalam membuat sebuah video, dan ada juga orang yang nggak mau bikin skrip gitu. Jadi langsung to the point, kayak spontan. Ya, spontan dalam membuat video konten gitu. Nah, di sini gue mau sedikit ngasih tahu juga gimana caranya gue bikin konten ya video YouTube kayak gini, atau bikin konten singkat di TikTok atau di Instagram. Nah, kita bahas awal-awal dulu ya. Sebenarnya skrip itu apa? Skrip itu adalah naskah. Naskah itu adalah skrip. Ya, pokoknya skrip itu adalah sebuah naskah yang kita tulis ketika kita ingin membuat sebuah video. Jadi ditulis tuh urutannya tuh, misalkan pertama harus opening, gini, pembukaan. Kedua, isi pembahasan pertama, bahas ini. Ketiga, apa, semuanya dijabarin tuh runtut dari opening sampai ending. Pokoknya skrip itu membantu kita dalam pembuatan sebuah konten, mau itu konten video pendek, video panjang. Nah, bikin film juga kan ada skripnya kan, pasti kalian semua tahu kan. Nah, di sini kalau misalkan kalian nanya, Bang, lu kalau bikin video pakai skrip apa enggak? Jawaban gue adalah enggak. Kenapa enggak pakai? Karena menurut gue pribadi ya, kalau misalkan gue bikin konten, bikin video pakai skrip, itu bakal lama banget jadinya. Karena gue kan orangnya malas. Gue tuh orangnya pengen bikin video gitu, pengen bikin sesuatu gitu, tapi gue malas. Nah, itu masalah terbesar gue gitu. Jadi kalau misalkan gue bikin skrip dulu, itu udah malasnya tuh nggak nambah gitu. Kayak gue harus ngetik dulu di laptop, nyari ide bla 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 bla, gue ketik dari opening sampai ending, belum nanti gue syuting lagi, belum nanti gue ngedit videonya, belum takutnya gue salah dalam ngomong ya kan. Makanya kalau gue itu lebih ke ngepetain gitu, ngebuat sebuah poin-poin penting apa yang mau gue bahas di dalam video gue gitu. Jadi gue nggak bikin skrip yang runtut gitu, dari A, B, C, D, E sampai Z. Tapi gue lebih ke dalam memetakannya sebagai poin. Misalkan hari ini gue mau bahas tentang skrip. Poin pertama, awalnya gue mau aja tentang skrip itu apa. Udah sampai situ aja. Gue nggak nulis tuh kayak skrip adalah bla 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 bla. Itu gue nggak, karena kelamaan. Karena selain lama, skrip itu juga menurut gue sebagai patokan hafalan gitu. Jadi kalau misalkan kita menghafal, takutnya malah hafalannya tuh kekecoh gitu. Jadinya malah take ulang lagi, retake lagi, banyak retake. Nanti malah tambah lama kan bikin videonya. Makanya gue lebih milih ke poin-poin penting. Jadinya gue nggak perlu menghafal based on text script, tapi gue lebih ke improvisasinya. Gue lebih ke improvisasi, gimana caranya gue menerapkan poin-poin penting ini ke dalam sebuah bahasa conversation kayak gini nih. Itu benar-benar sangat memudahkan gue banget gitu. Sebagai orang yang males bikin apapun, tapi pengen bikin apapun. Gimana ya? Sebagai orang yang males, tapi gue pengen buat sebuah karya gitu. Atau buat sebuah, ya ibaratnya biar kita ada kegiatan gitu. Gue suka bikin video, tapi tahapan prosesnya itu yang bikin malas gitu loh. Kayak bikin video kayak gini depan kamera tuh gue suka, tapi tahapannya yang bikin malas. Kayak cari perencanaan ide, cari nulis skrip. Kalau misalkan nulis skrip, habis itu di-review lagi skripnya ini udah cocok apa belum, terus gimana cara pembawaan yang benar, habis itu gue syuting, habis itu gue ngedit, habis itu gue koreksi lagi ini udah benar apa belum dari segi editingnya, habis itu baru gue nungguin upload lama banget. Itu kan benar-benar sebuah tahapan yang panjang menurut gue. Jadi
untuk mempersingkat tahapan yang panjang itu, gue lebih milih untuk tidak membuat skrip. Karena kalau misalnya gue nggak buat skrip, gue bisa bebas ngomong sebebas-bebasnya. Tapi dalam artian bebas itu apa ya, harus tetap dalam tema yang gue mau bawakan itu. Kayak misalnya sekarang gue mau bahas tentang skrip, gimana caranya gue bikin video tanpa skrip, ataupun gimana cara orang bikin video dengan skrip. Nah itu tuh ya udah, pembahasannya tuh di dalam skrip itu aja, nggak usah melebar kemana-mana. Ntar tiba-tiba gue ngomongin lighting, gue ngomongin angle kamera, kan nggak mungkin, karena nggak masuk ke dalam topik utamanya gitu. Karena topik utamanya gue cuma mau bahas skrip. Jadi poin plus minusnya kalau misalkan gue mau ngomongin poin plusnya kalau pakai skrip dulu deh. Poin plusnya pakai skrip itu kita tersusun secara rapi gitu, terstruktur gitu, dari bagian opening sampai ending. Dan di situ juga kalau misalkan udah terstruktur, kita jadi tahu durasi yang kita yang kita akan gunakan, atau maksimal dan minimal durasi gitu. Misalkan gue mau bikin video 10 menit, ya udah skripnya itu kita sesuaiin apa yang kita bahas tuh, ya udah 10 menit gitu. Dan itu tersusun, terstruktur, sehingga ya udah jadinya 10 menit. Nah, itu poin plusnya. Poin minusnya kalau menurut gue, kita harus menghafal. Gimana caranya kita bisa menghafal itu skrip sepanjang itu tanpa adanya kesalahan? Itu menurut gue susah sih. Cuman menurut kalian mungkin yang jago menghafal, mungkin itu gampang, itu kecil, cuma menghafal skrip doang. Itu bagus, itu keren. Kalau menurut gue, nah kita langsung beralih ke tanpa skrip ya. Tanpa skrip itu poin plusnya adalah kita bisa bebas ngomong apapun dengan kondisi dimana kita tetap berada di topik. Kita nggak keluar dari lingkaran topik itu. Yang pertama itu bebas. Jadi kita nggak menghafal, kita nggak harus punya patokan gitu. Di skrip kayak gini nih, gue harus kayak gini nih. Nah, itu tuh kita nggak punya patokan kayak gitu. Dan minusnya adalah durasi, kebalikan dari yang pakai skrip. Nah, kalau kita misalnya nggak pakai skrip, durasi ini kita kayak gimana ya? Gue tuh kalau misalkan udah ngomong, pasti nyaman banget gitu. Jadi nggak tahu kapan selesainya, ntar tiba-tiba udah 20 menit. Nggak mungkin sih kalau tiba-tiba 20 menit. Jadi pokoknya itu adalah plus minus menurut gue kalau misalnya kalian pakai skrip ataupun nggak pakai skrip. Terus gimana bang buat bikin film panjang atau short film, short movie? Nah itu gue pakai skrip karena tersusun, terstruktur, ada bagian-bagiannya. Misalkan mau scene A, scene B, scene C, itu ada skrip dan ada teknik pengambilannya masing-masing. Dan mungkin itu aja pembahasan kali ini yang mau gue bahas tentang skrip. Bukan skripsi ya, tapi skrip atau naskah. Buat kalian yang mau nanya-nanya, boleh langsung komen di bawah. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh like dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Asik. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.